Benar gak sih? Jadi generasi sandwich itu berarti gak boleh punya mimpi? Harus terus berkorban tanpa mikirin masa depan sendiri. Banyak orang yang terjebak di situasi ini. Duit habis buat bantu keluarga, sampai lupa kalau dirinya juga butuh hidup, nabung, dan punya masa depan. Di video ini kita bahas realita pahit yang sering gak disadari. Ketika tanggung jawab jadi beban dan rasa sayang berubah jadi kewajiban. Tapi, apa salah kalau akhirnya kita mulai mikirin diri sendiri? Tonton sampai habis karena bisa jadi ini adalah tamparan lembut buat kamu yang selama ini terus berjuang diam-diam. Bayangkan kamu bangun pagi dengan kepala penuh pikiran. Tagihan listrik belum dibayar, cicilan motor nunggu akhir bulan, dan di saat yang sama ada chat dari orang rumah yang bilang, "Dek, kirim uang ya, Mama butuh uang bayar ini itu." Kamu tarik napas dalam-dalam, gajimu baru aja masuk, tapi kamu sudah tahu uang itu gak akan bertahan lama. Karena kamu generasi sandwich, generasi yang terjepit di antara dua tanggung jawab, mengurus keluarga yang membesarkanmu dan keluarga yang sedang kamu bangun. Setiap bulan kamu kerja keras, bukan buat foya-foya, tapi buat bertahan. Kadang sampai gak sempat mikirin diri sendiri. Padahal kamu juga manusia yang punya mimpi, punya rencana, pengen nikah, pengen punya rumah, punya tabungan, atau sederhana, pengen hidup tenang tanpa mikirin uang setiap hari. Tapi realitanya, semua itu terasa jauh. Karena sebagian besar hidupmu dipakai untuk menambal kebutuhan orang lain. Dan ironisnya, kamu malah ngerasa bersalah kalau ngebantu. Padahal kamu juga butuh ditolong. Banyak yang bilang, namanya anak, ya harus berbakti. Tapi berbakti bukan berarti menghancurkan diri sendiri pelan-pelan. Bukan berarti kamu harus terus hidup di bawah tekanan, tanpa kesempatan buat tumbuh dan punya masa depan. Coba kamu pikir, kalau kamu terus begini, habis untuk menolong tanpa memikirkan tabungan, tanpa punya fondasi keuangan sendiri, apa yang akan terjadi nanti saat kamu menua? Kamu akan ulangi siklus yang sama, dan anakmu bisa jadi akan menggantikan posisimu sekarang. Jadi generasi sandwich berikutnya, terjebak di antara rasa tanggung jawab dan rasa bersalah. Tapi tenang, bukan berarti kamu harus jadi egois. Kamu tetap bisa bantu tanpa kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Kuncinya ada di cara kamu ngatur keuangan dan prioritas. Sekarang coba kita bahas pelan-pelan. Apakah yang ditanggung masih produktif atau enggak? Ini poin yang sensitif, tapi penting banget. Banyak banget kasus sandwich generation yang ternyata menanggung keluarga yang masih di usia produktif. Mereka sebenarnya masih bisa kerja, masih bisa punya penghasilan, tapi karena udah kebiasaan dibantu, akhirnya jadi bergantung terus. Nah, sebelum kita ngerasa, yaudah deh kewajiban aku buat bantu, coba cek dulu. Apakah mereka sebenarnya masih bisa produktif? Masih bisa cari uang, mulai usaha kecil, atau belajar skill baru? Kalau iya, jangan langsung dikasih uang. Coba bantu mereka jadi produktif dulu. Misalnya, bantu bikin ide usaha, ajarin cara jualan online, bantu buat CV atau cari kerja. Karena percuma kita terus kirim uang tiap bulan tapi mereka nggak berubah. Kita capek, mereka juga nggak berkembang. Padahal kalau mereka bisa produktif, beban keuangan kita bisa berkurang pelan-pelan. Bukan cuma atur keuangan kita, tapi juga keuangan mereka. Kebanyakan orang mikir, solusi dari sandwich generation adalah memperbaiki manajemen keuangan pribadi. Tapi jarang banget yang bahas, kita juga perlu bantu ngatur keuangan keluarga yang kita tanggung. Contoh simple, aku dulu tiap bulan transfer uang buat orang tua, tapi lama-lama sadar, uangnya kadang gak tahu habis kemana. Akhirnya gue mulai duduk bareng, ngobrol pelan-pelan. Cicilannya apa aja sih? Tagihan berapa bulan? Masih ada aset yang bisa dijual gak? Gimana cara mengurangi pengeluaran yang gak penting? Begitu semua dibuka ternyata banyak hal yang bisa dioptimize. Kadang bukan soal kurang uang, tapi kurang perencanaan. Dan setelah dibantu atur, uang yang tadinya harus gue kirim misalkan 10 juta bisa turun jadi 4 juta. Dan mereka tetap cukup, malah lebih tenang. Nah, dari situ aku sadar kuncinya bukan cuma ngasih uang, tapi juga ngasih pengetahuan finansial. Ajarkan keluarga soal literasi keuangan sederhana. Gimana cara bikin catatan pengeluaran,
Apa itu dana darurat? Kenapa penting punya tabungan jangka panjang? Dan gimana cara bikin keputusan keuangan tanpa panik? Emang ini topik sensitif. Kadang orang tua atau keluarga kita nggak nyaman diajak ngomong uang. Tapi justru kalau nggak dibicarain, masalahnya nggak bakal selesai. Pelan-pelan aja, mulai dari ngobrol santai, kasih contoh nyata, tunjukin niatnya, bukan mau ngatur, tapi mau bantu biar semuanya lebih ringan. Oke, jadi jalan keluarnya buat sandwich generation? Ajak keluarga ngobrol jujur tentang keuangan. Mulai buka pembicaraan, bahas kondisi sebenarnya, jangan takut tapi tetap hormat. Bangun kemandirian finansial bareng. Bantu orang tua, adik, atau saudara yang masih produktif buat punya penghasilan sendiri. Mulai dari hal kecil, kayak jualan online, freelance, atau kerja part-time. Susun prioritas pengeluaran keluarga. Pisahin mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Tujuannya supaya uang yang kamu kirim gak langsung menghilang tanpa arah. Bikin rencana jangka panjang. Kalau kamu bisa, mulai bangun dana pensiun, dana darurat, dan asuransi kesehatan, biar generasi kamu nanti gak ngalamin hal yang sama. Dan terakhir, jangan lupa mikirin diri sendiri. Kamu gak egois kalau pengen hidup nyaman juga. Bantu keluarga itu baik, tapi jangan sampai kamu lupa punya hak buat hidup tenang. Jadi intinya, sandwich generation itu bukan akhir dunia, tapi butuh kesadaran baru dan keberanian buat mulai ngomongin hal-hal yang sering kita hindari. Kalau dua hal yang tadi, bantu mereka produktif dan bantu atur keuangan keluarga, udah kamu lakuin, baru deh lanjut ke tahap ngatur keuangan pribadi dan cari sumber income tambahan. Semoga video ini bisa jadi titik awal buat kalian yang ngerasa terjebak di posisi ini. Dan kalau kalian punya pengalaman atau cara lain buat keluar dari sandwich generation, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa bantu orang lain juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri, jaga keuangan, dan semangat terus berjuang.